Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Semapa Mapa Talks. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan Jadikan setiap orang sebagai guru. di sini mungkin sedikit agak berbeda. Podcast kali ini biasa yang membawakan adalah siswa-siswi SMA 4. Untuk kali ini kami sebagai gurunya khusus ini untuk Pak Yahya. Saya Indra Dami Susanti dan rekan saya. Dan saya Fania Dwisari. Oke, Jadi tema kita kali ini adalah pembuatan bahan ajar dan plafon digital. Sebagai saya yang ibaratnya guru zaman all yang dulunya tidak ada zaman-zaman digital, dan narasumber saya kali ini, narasumber kami SMA 4 kali ini adalah Duta Belajar Kaltim Bapak Muhammad Yahya Eskom, dan beliau juga seorang guru SMK Negeri 1 Samarinda. Ya, jadi untuk ini kan karena kita mau ngomongin tentang bahan ajar ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama nih saya mau nanya, peran TIK sendiri di bidang pendidikan itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Bu Indra dan Bu Fania terkait peran TIK di dalam dunia pendidikan. Kita bisa kelompokkan menjadi dua hal besar. Yang pertama, peran menjadi tools administrasi. Kita ketahui misalnya seperti rapot, dapodik, arkas, ya seperti itu kan, tata administratif, tata kelola di manajemen. Kemudian peran yang kedua adalah di pembelajaran. Dan kita dalam 2-3 hari kemarin berfokus kepada proses pemanfaatan TIK untuk pembelajaran seperti itu. Ini mungkin hal yang sangat baru ya Pak ya. Artinya di zaman saya yang sudah bertahun-tahun, sudah karatan lah ibaratnya dalam mengajar yang dengan metode itu aja, dan setelah mendapatkan pelatihan ini memang mendapatkan hal yang baru, seperti baru mendapatkan sirup segar gitu loh Pak. Dan ini sangat membantu kami, sangat membantu kami untuk merubah metode-metode itu. Dan menurut Bapak sebagai bahan ajar dan sebagai admin di sekolah ataupun di perkantoran, bagaimana sih upaya untuk meningkatkan pemanfaatannya itu Pak di dunia pendidikan? Ya, di dalam upaya peningkatan TIK di dalam pendidikan tentunya kita merujuk pada standar kompetensi guru. Di standar kompetensi guru di sana dijelaskan bahwa ada 4 standar atau 4 tuntutan yang harus dimiliki guru, yaitu ada standar pedagogik, ada standar kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional. Dan TIK ini berada di 2 ranah tersebut, yaitu di profesional dan pedagogik. Artinya di sini tidak hanya guru TIK saja yang dituntut untuk mampu memanfaatkan TIK, tetapi guru mapel apapun, jenjang apapun harus menguasai TIK di dalam proses meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran, seperti itu. Untuk meningkatkan mutu dan pemanfaatan ini kan sudah banyak mungkin ya Pak ya digunakan dari pihak guru-guru ya. Terutama mungkin yang lebih dominan yang mungkin yang matematika seperti itu, atau TIK seperti itu. Dan ini hal yang baru. Ada nggak kira-kira Bapak bisa menyampaikan ke kami referensi yang bisa kami gunakan dalam penyampaian pembelajaran yang bisa meningkatkan 4 dari kompetensi kami sebagai seorang guru? Ya, tentunya saat ini banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Fasilitas dalam hal konten pembelajaran yang langsung bisa dinikmati guru, langsung bisa dimanfaatkan oleh guru. Ada kanalnya, yaitu di Rumah Belajar. Di Rumah Belajar. Ini baru nih Pak, baru ini kami ingin memperkenalkan juga sedikit. Selain Bapak memperkenalkan ke kami sebagai Dewan Guru di sini, mungkin bagi yang menonton channel ini juga dan siswa-siswi di sini mungkin bisa mengakses ya Pak ya Rumah Belajar. Di Rumah Belajar itu banyak sekali tools-tools untuk membantu guru mapel apapun. Guru-guru sains ya, misalnya ngajar fisika, biologi, kimia, matematika, itu ada di sana laboratorium maya. Berarti yang kayak tadi yang kita baru belajar itu Media Lab gitu ya Pak ya. Tadi virtual reality kita juga sudah pelajari. Itu sangat baru sekali ya, yang tadinya selama ini kita hanya melihat dari film
orang punya imajinasi ya Pak ya. Terus ternyata difilmkan, ternyata bukan hanya film ya Pak ya. Kita membuat belajar. Nah itu serunya di situ. Jadi bukan hanya film, ternyata belajar pun bisa menggunakan media tadi ya Pak ya. Virtual reality tadi. Iya, tadi Bu Fanya juga sempat jalan mencoba dan saya juga sempat mencoba ya Bu ya. Jadi untuk platform Merdeka Belajar ini mungkin buat kalian-kalian yang nggak tahu nih ya, yang penonton-penonton ini buat yang nggak tahu, kalian bisa nih mulai akses platform Rumah Belajar. Di situ kalian bisa dapat bahan-bahan untuk belajar kalian. Jadi kalian nggak melulu dapat informasi itu cuma di sekolah, kalian bisa cari-cari lewat platform Rumah Belajar ini salah satu contohnya, karena fiturnya itu banyak ya Pak ya, kemarin yang kami lihat itu. Iya. Jadi selama pelatihan kemarin juga kok kesannya tuh nggak boring. Iya. Sudah mau ditutup masih aja yang bekerja. Iya, sangat asik menurut saya sih, sangat asik ya Pak ya. Artinya gini, kita bebas berkarya di dalam, tapi kita tetap masih fokus apa temanya kita dan apa yang kita pelajari di sini. Itu yang saya suka selama 3 hari ini. Itu yang saya suka dan itu yang saya dapatkan ilmu itu. Macam-macam mulai dari pertama awal bagaimana kita masuk linjung, mungkin seperti itu ya Pak ya. Menggunakan Jimbot awal dasar, pemanasan dulu kan Pak ya. Pemanasan. Setelah itu langsung lanjut kita ke pembuatan Canva. Habis Canva video, terus rekaman. Aduh ini Pak, rekaman ini yang membuat kami deg-degan. Beberapa kali tag ulang gitu ya. Iya, karena kan kalau ngerekam pasti nggak sekali tag langsung dapatkan Pak, pasti berkali-kali gitu. Iya. Terus ini Pak, selain dari pembelajaran, saya mau tanya, apakah TIK ini bisa untuk pemanfaatan asesmen dalam penilaian sekolah? Iya. Mungkin ini penting ya Pak ya, karena untuk penilaian sekolah sendiri kan. Betul. Dan platformnya sendiri juga sudah disediakan ya. Kalau dari penilaian sekolah sendiri kan ada rapot sekolah yang ada instrumennya diisi oleh guru yang memotret bagaimana keadaan sekolah kita, baik dari sisi manajerial, lingkungan dan lain-lain itu, dan hasilnya bisa dilihat melalui aplikasi rapot sekolah itu ya. Kemudian dari sisi siswanya kita sudah disediakan juga oleh kementerian untuk mengakses, ada asesmen diagnosis untuk mengakses siswa juga ada. Jadi pokoknya sudah terpenuhilah kebutuhan kita untuk melakukan asesmen baik itu untuk mengakses siswa maupun sekolahnya secara kelembagaan sudah. Bahkan mungkin di TIK untuk asesmen ini bisa untuk sekolah kita seperti sekarang SMA 4 kan mengikuti lomba digital ya Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut Bapak nih, gimana nih kesiapan dari SMA 4 untuk mengikuti lomba yang kan di lomba itu kan ada instrumen-instrumen dari penilaiannya. Menurut Bapak gimana sekolah kami dan keadaan sekolah kami? Apakah sudah maksimal dalam pemanfaatannya seperti itu Pak? Setelah Bapak review, Bapak lihat-lihat itu. Iya, jadi kalau dari pengamatan saya dalam 2-3 hari kemarin, ini sudah merupakan sebuah upaya atau kemajuan yang luar biasa ya, karena tidak dari sekian ratus sekolah di Kalimantan Timur tidak banyak yang mengikuti ya, sekitar saya lihat kemarin sekitar 40-an sekolah. Tuh dengarkan semua SMA 4 sudah mengikuti semua lomba sekolah digital loh. Kalian harus bangga ya kan ya Pak ya. Siswa sini harus bangga ya Pak ya, bagaimana masuk nominasi. Nah itu kalian lagi pula se PPU cuma satu-satunya sekolah kita ya Pak. Nah kalian sebagai siswa SMA 4 tolong dong dukung ya Pak ya. Dukung sekolah kita untuk mengikuti sekolah lomba digital. Nah, kalau sekolah kita berkarya, pasti kalian juga akan berkarya. Ya gitu kan ya Pak ya. Termasuk satu-satunya sekolah penggerak ya di PPU ya ini ya. Iya Pak, kebetulan inovatif dari kepala sekolah kami, pimpinan kami adalah sekolah kita juga sekolah satu-satunya pencetus. Ini pencetus pertama di Kabupaten PPU untuk menjadi sekolah penggerak dan itu sangat sangat seperti bom Pak. Memang awalnya kaget, tapi kami akan berusaha untuk mengikuti karena sesuai dengan tema dari Ki Hajar Dewantara, guru akan selalu harus selalu belajar sepanjang hayat. Nah, dengan penggerak ini, dengan sekolah penggerak, mungkin disitulah kami dipaksa untuk belajar ya. Salah satu tadi tuh yang tadinya tidak tahu IT, kami tahu IT dari Bapak ya kan. Nah, itu cukup sangat mendorong ya Pak sebenarnya kalau TIK ini untuk pembelajaran siswa-siswa sekarang, apalagi anak-anak sekarang ini kan serba digital, apa-apa cuma tinggal lewat HP, bahkan untuk transaksi pun bisa lewat HP aja, nggak perlu
ngeluarin uang cash gitu ya Pak ya. Jadi belanja di kantin ada beberapa sekolah yang sudah pakai. Mungkin perkembangannya gitu ya Pak ya. Ini coba kayaknya mulai nih ya, saya mau ini mulai mulai mengembangkan lagi nanti Pak ya. Nah terus kalau tadi itu kan kita membahasnya kayak tentang keuntungan buat guru dan pihak sekolah. Terus kalau misalnya untuk siswa nih Pak, kira-kira ada upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendorong para siswanya untuk lebih melek digital lagi untuk proses pembelajaran mereka, pemanfaatan digital. Karena kita tahu selama ini kan mereka memang memegang Android ya. Tapi pemanfaatannya itu mereka terkadang kurang maksimal. Masih banyak video-video kategorinya yang nggak pantas untuk mereka. Akhirnya mereka atau nggak fitur-fiturnya tuh belum terlalu sinkron sama sistem pembelajaran. Bagaimana Pak? Ya, dalam upaya meningkatkan literasi digital siswa, ini dari kementerian pun juga sudah difasilitasi dengan kegiatan yang namanya kuis Ki Hajar atau Ki Hajar STEM. Ki Hajar STEM yang mana nanti siswa mendaftar di situsnya, ketik aja nanti Ki Hajar STEM ya, mungkin tahun ini sudah berjalan dan udah lewat, tahun depan boleh diikutkan siswanya untuk ikut kuis Ki Hajar STEM yang mana di situ siswa akan ada beberapa tantangan. Tantangan pertama menjawab soal secara online, kemudian tantangan kedua soal juga, kemudian tantangan yang ketiga mereka membuat project STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan proyeknya dibuat videonya, dan nanti tentunya ada reward bagi pemenang terbaik itu dari sisi kementerian. Nah, untuk itu perlu juga didorong dari sekolah sendiri. Sekolah bisa mengembangkannya melalui ekstrakurikuler ya, atau program dual track yang basisnya digital, yang basisnya teknologi, baik itu lewat ekstrakurikuler maupun program dual track yang sudah barusan dicanangkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk yang dual track ini yang sering saya baca gitu ya Pak, apakah itu hanya berpusat kepada SMK atau di salah satunya aja atau dua-dua tingkatan Pak? Justru awalnya hanya untuk SMA. Nah, sekarang SMA. Awalnya di SMA, apakah di SMK sekarang juga dikembangkan. Sekarang dikembangkan ke SMK maupun SLB. Yang tadinya awalnya di SMA, sekarang mulai dikembangkan di SMK dan SLB juga. SLB. Iya. Tadi Bapak itu juga ada nyebutkan tentang ekskul. Betul. Kira-kira kalau misalnya di sekolah ekskul yang bisa kita kembangkan yang berhubungan dengan TIK apa ya Pak? Program supaya kita ada. Mungkin referensi untuk SMA 4 juga nih Pak. Ya. Bisa salah satunya misalnya ekskul videografi, kemudian fotografi, jurnalistik ya di bidang ataupun supaya konten-konten medsos dan website sekolah bisa kaya gitu, bisa dilatih juga ekskul jurnalistik, juga termasuk ekskul podcast seperti ini bisa dikembangkan untuk siswa untuk berbicara, untuk melancarkan komunikasinya, pengetahuannya seperti itu. Kalau ini tadi kita ngomongin tentang positif dari mengikuti perkembangan TIK nih Pak ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang perkembangan zaman itu pasti nggak lepas juga sama dampak negatif dari sesuatu. Kira-kira kalau misalnya ada nggak sih Pak dampak negatif sendiri dari berkembangnya zaman yang cukup pesat ini untuk siswa-siswa? Karena kan kita tahu siswa itu sekarang kan ya jujur ya Pak ya, terkadang lebih pinter daripada saya yang sudah tua ini. Sudah yang dari zaman nggak pernah pegang apa-apa, ternyata anak-anak zaman sekarang kan udah lebih pinter. Nah, bagaimana Pak cara mengurangi dampak negatifnya tadi? Ya, memang kalau kita lihat segala sesuatu itu ada dampak positif dan negatifnya. Ibarat pisau ya, kalau digunakan oleh ibu-ibu sangat bermanfaat untuk masak dan seterusnya. Kalau pisau ada di tangan penjahat kan akan membahayakan orang lain gitu kan. Ibarat the man behind gun. Jadi dengan dua sisi mata pisau tadi, jangan sampai kita takut memegang ya. Gara-gara kita takut dengan dampak negatifnya, kita nggak mau menyentuh, itu juga sesuatu yang kurang bijak. Berarti bisa nih mengibaratkan saya, Android ini adalah pisau, kami guru dan orang tua di rumah itu adalah penggunanya. Mau diarahkan kemana nih pisaunya? Betul. Apakah memang untuk dimasak menjadi makanan yang enak dinikmati,
Ya kan gitu ya Pak ya. Apakah menjadi masakan yang mungkin tidak nyaman untuk dinikmati seperti itu? Nah, bukan berarti bukan berarti istilahnya artinya digunakan penggunaannya, bukan berarti siswa kita sebagai masakan, bukan seperti itu ya Pak ya. Maksudnya dalam tanda kutip artinya mungkin jadikanlah mereka sebagai bahan yang enak untuk bisa dimanfaatkan, dan mereka sangat bermanfaat untuk orang lain, karena ilmu itu artinya jika bisa dimanfaatkan dengan orang lain, anak itu akan berguna ya Pak ya. Seperti itu yang maksudnya Pak ya. Iya. Itu tadi kita berbicara tentang dampak positif, negatifnya. Terus ini Bapak kan udah 3 hari nih ya, betul, di SMA 4. Terus Bapak juga pasti udah melihat beberapa program TIK di sekolah kami tuh. Kira-kira ada nggak sih Pak yang masih kurang, dan saran yang bisa Bapak berikan untuk kemajuan TIK di SMA 4 ini? Ya, hal yang penting yang sudah saya amati dalam 3 hari kemarin itu adalah budaya dan etos kerja. Artinya ada budaya yang mau, ada keinginan yang kuat untuk belajar. Hari Minggu pun semangat untuk belajar. Biasanya kalau di beberapa sekolah itu kalau hari Minggu ini karena hal baru itu tadi Pak yang Bapak bawa itu sangat positif itu Pak. Jadi semangat ya bukannya ya. Jadi semangat artinya yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu sih Pak yang membuat kami semangat. Jadi Bapak yang membawakan dampaknya positif untuk kami. Karena ketika kita sendiri mempraktekkan itu kan kita tahu serunya tuh di mana, jadi kita ikut termotivasi juga. Kayaknya kalau kita buat seperti ini anak-anak juga pasti senang gitu, makanya. Ya, dan itu memang pilihan ya. Kalau kita belajar di jam sekolah kan yang kita korbankan adalah siswa. Tapi benar. Kalau dengan hari Minggu begini ya kita sedikit mengorbankan untuk keluarga memang. Iya. Memang mengorbankan keluarga, tapi ada sedikit ilmu yang bisa dimanfaatkan Pak. Dan itu ya. Ada lagi? Ada nggak sih Pak saran lagi nih untuk kami para guru-guru dalam pemanfaatan TIK? Ya. Untuk kami dan guru siswa-siswa juga, Bon. Betul. Jadi TIK ini sebuah ilmu yang perkembangannya sangat cepat. Hari ini ada ini, besok lagi ada yang lain lagi. Iya, dan memang kita harus mengikuti perkembangan yang ada, baik itu melalui media massa, melalui webinar dan mengikuti perkembangan yang dinamis. Jadi cepat sekali. Kita harus, pokoknya yang penting ada niat untuk belajar, insya Allah ada jalan untuk menuju ke sana. Oh iya Pak ya, memang karena ya itu tadi belajar itu sepanjang hayat. Betul, long life belajar tadi. Iya, belajar itu sepanjang hayat, seperti kata Ki Hajar tadi di awal pembuka kita jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang adalah sebagai guru. Nah, di sini jadi kita juga belajar jangan hanya kepada sesama kita seorang guru, tapi juga kita juga harus belajar dari siswa ya Pak ya. Mungkin lebih enak karena ada sesuatu yang terkadang guru tidak bisa, tapi siswanya bisa ya Pak ya. Seperti itu. Jadi ada namanya kolaborasi mungkin ya Pak ya. Mungkin itu salah satu metode atau mungkin cara pengajaran yang lebih bersahabat atau humanis ya mungkin. Betul ya Pak sekali, ya. Mungkin kita juga mengubah sistem seperti itu ya Pak ya. Gimana Bu Fanya? Terakhir nih Pak ya. Terakhir nih saya mau tanya tentang saran, mau minta saran dari Bapak. Ini kan Bapak udah lihat nih kami program TIK-nya ada yang podcast. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak yang menurut Bapak kayaknya SMA 4 bisa nih kalau menerapkan program TIK ini contohnya gitu? Iya. Salah satu aja Pak. Apa aja lagi tuh? Ya, podcast dengan ruangan yang sangat representatif ini kan sudah ada ya. Jadi mungkin pemanfaatannya bisa lebih ditingkatkan. Tidak hanya untuk podcast ketika ada tamu-tamu dari luar seperti ini, tapi juga bisa digunakan podcast antar siswa, dari siswa oleh siswa. Yang saya lakukan di SMK 1 itu saya kasih nama podcast Dimas ya, dialog mata pelajaran sekolah. Jadi pelajaran-pelajaran kita mau PPKN, agama, matematika kita kemas secara dialog. Ini belum ada di SMA 4. Betul. Kayaknya referensi yang Bapak sarankan ini sangat bagus ya, dan ibaratnya membuka cakrawala kita berpikir, karena selama ini memang podcast di SMA 4 hanya mendatangkan tamu saja, tapi tidak memberikan kesempatan untuk siswa. Siapa tahu mungkin di antara siswa-siswa kita ini ada yang punya bakat jadi motivator kali ya Pak ya. Betul. Karena kan setiap siswa kan tidak semua memiliki bakat yang harus bisanya eksak di olahraga. Betul Siapa tahu mungkin dia
punya kelebihan di bidang speaking ya Pak ya. Betul, Jadi ya. dia bisa mungkin menjadi motivator anak-anak seperti itu. Jadi kita ingin membuka ya Pak ya. Artinya membuka eksplornya mereka lebih ya. Karena kan kadang anak-anak itu kalau mungkin dihadapkan sama kita ngomongnya masih ragu-ragu, takut salah ngomong. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan rekan sejawat, mereka lebih ngalir, terus bisa ngeluarin unek-uneknya tuh apa sih gitu. Iya, dibuat diskusi seperti ini. Sarannya sangat itu kayaknya sangat bagus sekali Pak ya, karena ada sesuatu yang kita belum ada di sini, insya Allah akan kita adakan ya. Mungkin sampai di sini, tapi saya ingin menyimpulkan dari hasil pembahasan kita hari ini. Pertama satu adalah kita harus pandai-pandai memanfaatkan media sosial ataupun yang biasa dikatakan adalah TIK ya Pak ya, baik sebagai administrasi di sekolah maupun sebagai pembelajaran. Yang kedua, kita sebagai guru dengan adanya TIK bisa membuka cakrawala berpikir sebagai seorang guru dan siswa. Karena seorang guru menjadi lebih kreatif. Karena si guru itu sendiri harus memiliki dari 4 kompetensi tadi. Salah satunya dan yang paling utama sebagai seorang guru adalah profesionalnya ya Pak ya. Profesionalnya bagaimana cara memberikan ilmu ke siswanya, bagaimana ilmu itu dimanfaatkan siswanya tanpa ada keterpaksaan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Yang ketiga, mungkin ingin memacu pemanfaatan TIK dengan cara memberikan kuis-kuis. Kuis-kuis. Kemarin udah belajar kuis. Nah, itu dia yang tadinya selama ini menggunakan kertas ya kan. Kuisnya menggunakan digital. Jadi mengurangi polusi ya Pak ya. Paperless. Gitu. Yang ketiga mungkin yang terakhir adalah pemanfaatan sebagai eskul, mengembangkan eksplor anak, bakat anak. Karena memang bakat. Karena ketertarikan anak-anak tuh beda-beda Pak ya. Betul. Apalagi TIK tuh bisa termasuk salah satu ketertarikan mereka bisa dikembangkan. Saya di sini sebagai guru juga ingin menyatakan bahwa guru itu sebagai penuntun, guru sebagai motivator, dan guru sebagai fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Mungkin itu bincang-bincang kita yang sangat bermanfaat dan sangat asik, dan saya mendapatkan ilmu dari beliau banyak banget dan membuka pintu hati dan pintu pikiran kita. Terima kasih Bapak Yahya. Terima kasih Bapak Yahya untuk waktunya ya Pak. Semoga di lain waktu dan di lain kesempatan Bapak bisa berbagi lagi ilmu dengan kami, dengan kami berkunjung lagi, dan jangan bosan-bosan menerima pertanyaan dari kami ya Pak ya, apalagi di rumah belajar nih. Iya Pak, benar. Pak, kalau gitu sampai sini dulu ya. Untuk tadi yang forum platform Merdeka Mengajar, kalau kalian mau cari bahan ajar, kalian bisa langsung ke websitenya. Ya kan Pak? Ya. Di situ kalian akan menemukan banyak sekali fitur-fitur, sumber-sumber belajar yang kalian butuhkan. Mungkin selama ini kalian terbatas mendapatkan dari kami guru, tapi kalian bisa mendapatkan mengaksesnya lebih banyak lagi. Selebihnya dan kekurangannya saya sebagai guru Indra Dami Susanti dan rekan saya Fani Desari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.